Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang proses pembelajaran orang dewasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf, saya sebagai pemateri. yang kedua yaitu Bobi Nugraha Saputra, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Dan yang ketiga, selanjutnya perkenalkan nama saya Fikri Ramadhani sebagai penyaji materi. dan yang keempat, Mas Bahar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahar Alhamsyah sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Kenalkan, saya Unai Hanifah Kansa Azizi sebagai pemateri. Selanjutnya kami akan masuk ke kerangka berpikir untuk membahas materi yang pertama, yaitu tahap proses belajar yang akan dibacakan oleh Mbak Unai. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi belajar yang akan dibacakan oleh Mas Yusuf. Dan yang ketiga, ciri-ciri belajar orang dewasa yang akan dibacakan oleh Mas Fitri. Yang keempat, suasana belajar orang dewasa yang akan dibacakan oleh Mas Bahar. Dan yang terakhir, peranan pendidik yang akan dibacakan oleh Mas Fitri. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu tahap proses belajar yang akan dibacakan oleh Mbak Unai. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Unai. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pada proses pembelajaran orang dewasa ini, ada tahapan proses belajar yang harus dilalui, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama, perumusan tujuan program. Dengan memahami tujuan program pembelajaran, individu tersebut juga akan mempersiapkan mental untuk belajar. Gagasan ini merupakan aplikasi dari hukum kesiapan mental dari Thorndike. Selanjutnya, tahap yang kedua, ada analisis tugas belajar dan identifikasi kemampuan warga belajar, di mana materi yang akan diberikan harus diseleksi agar tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan individu peserta belajar. Nah, dalam tahap ini juga dilakukan identifikasi mengenai karakteristik individu yang mengikuti pembelajaran orang dewasa tersebut, seperti kecerdasan, motivasi belajar, kebutuhan materi, dan kesulitan yang dialami saat belajar. Lalu tahap ketiga, ada penyusunan strategi belajar, di mana pada hakikatnya merupakan rencana kegiatan belajar dan mengajar yang dipilih untuk dilaksanakan sesuai kebutuhan orang dewasa yang mengikuti pendidikan orang dewasa tersebut. Misalnya, penerapan metode belajar, metode penyajian materi yang baik, dan penataan situasi belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya, tahap keempat, ada pelaksanaan kegiatan belajar, di mana dalam proses pembelajaran materi yang disampaikan hendaknya sesuai kebutuhan individu yang mengikuti pendidikan orang dewasa tersebut. Kenapa demikian? Karena itu akan lebih menarik dan menambah semangat individu untuk memahami materi yang disampaikan dalam rangka mengatasi masalah yang dialaminya. Nah, selain itu, untuk menambah perhatian, untuk menambah pemahaman, bisa dilakukan dengan penyampaian materi yang dibarengi dengan praktek di lapangan. Lalu tahap yang terakhir, ada pemantauan hasil belajar yang dilakukan penyaji materi. Nah, pemantauan ini ditujukan agar kita bisa mengetahui pembelajaran itu apakah sudah berhasil atau belum. Nah, pembelajaran yang berhasil dapat dilihat dari output pembelajaran di mana individu dewasa tersebut bisa menerapkan materi yang disampaikan. Jadi bisa praktek bagaimana
dan apa materi yang sudah disampaikan. Atau individu tersebut juga mau lebih memperdalam ilmu yang sudah disampaikan. Terima kasih. Itu materi tahapan proses belajar. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Unai atas waktunya yang telah saya berikan. Selanjutnya masuk ke materi kedua yang akan dibacakan oleh Mas Yusuf. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Yusuf. Baik, terima kasih kepada Mas Bobi sebagai moderator telah memberikan kesempatan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi dalam proses pendidikan orang dewasa. Adapun faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi 4 secara garis besar. Yang pertama yaitu faktor internal fisik. Faktor internal fisik adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Faktor yang paling berpengaruh yaitu usia. Karena usia akan mempengaruhi beberapa indera manusia seperti pendengaran, penglihatan, keterampilan, serta kecepatan. Sehingga faktor fisik merupakan faktor yang sangat penting menentukan kecepatan peserta didik menerima atau menangkap materi yang diberikan oleh pendidik. Kemudian faktor internal non-fisik atau psikologis. Yang termasuk faktor internal non-fisik yang berasal dari diri peserta didik yaitu yang pertama mental, yang kedua bakat, motivasi, daya ingat, dan kecerdasan. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi daya tangkap pemikiran peserta didik dalam menerima materi pembelajaran atau mengaplikasikan materi pembelajaran. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor eksternal fisik, yang termasuk dalam faktor eksternal fisik yaitu ruangan, perlengkapan belajar, atau secara umum dapat diartikan sebagai lingkungan belajar. Secara tidak langsung, lingkungan belajar sangat mempengaruhi kecepatan dalam peserta didik menerima materi yang diberikan oleh pendidik. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor eksternal non-fisik. Faktor eksternal non-fisik lebih kepada dorongan atau motivasi yang berasal dari lingkungan di luar diri peserta didik. Dorongan tersebut dapat berasal dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, sahabat, dan juga pendidik atau guru yang memberikan materi pendidikan pada proses pembelajaran orang dewasa. Itulah beberapa faktor yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Yusuf telah menjelaskan faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran. Masuk materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri belajar orang dewasa yang akan dibaca oleh Mas Fitri. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Fitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membawakan materi tentang ciri-ciri pembelajaran orang dewasa. Dapat kita ketahui bahwa pembelajaran orang dewasa memiliki ciri yang berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak, baik dari segi motivasi belajar maupun cara penalaran dan pemikirannya. Berikut merupakan 5 ciri-ciri pembelajaran orang dewasa, yaitu yang pertama, memiliki keinginan untuk terus belajar yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Yang kedua, orang dewasa akan termotivasi untuk belajar dari beberapa sumber untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pemecahan solusi. Yang ketiga, seringnya berorientasi pada permasalahan yang dihadapi, kemudian berusaha mencari solusinya. Yang keempat, orang dewasa dapat belajar secara mandiri. Yang terakhir, cenderung memiliki rasa takut untuk gagal dalam pembelajaran. Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, akan lebih baik jika pembelajaran orang dewasa dilakukan dengan metode dan pendekatan yang sesuai, seperti lingkungan yang mendukung, pemahaman terhadap tujuan pembelajaran, interaksi dan keaktifan, serta hal lainnya untuk menunjang pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Fitri telah menjelaskan materi. Selanjutnya masuk ke materi yang keempat yang akan dibacakan oleh Mas Bahar, yaitu suasana belajar orang dewasa. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Bahar.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya melanjutkan materi dari Mas Fitri. Selanjutnya itu mengenai suasana belajar orang dewasa. Dari hasil diskusi kelompok, kami menemukan ada 3 suasana belajar orang dewasa. Yang pertama yaitu menata kondisi fisik. Kondisi fisik yang dimaksudkan dalam hal ini seperti penyediaan tempat yang nyaman adalah adanya fasilitas pembelajaran yang mendukung seperti buku, sumber belajar, internet, dan sebagainya, maupun yang di luar materi seperti kemudahan bertemu fasilitator. Yang kedua, yaitu menata suasana yang bersifat hubungan manusia dan psikologis. Suasana ini cenderung pada hubungan antar manusia yang melibatkan unsur psikologis dan perasaan, misalnya beramah tamah, saling menghargai, ada rasa aman dalam belajar, tidak ada tekanan, ancaman, dan terciptanya kerjasama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menata organisasi belajar. Penataan ini dapat dicapai melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia, penerapan kaidah-kaidah manajemen yang efektif, menata struktur organisasi sesuai potensi yang dimiliki individu, menetapkan kebijakan-kebijakannya. Mungkin itu penjelasan mengenai suasana belajar orang dewasa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Bahar telah menyampaikan materi. Dan selanjutnya ke materi yang terakhir, yaitu materi peranan pendidik yang akan dibacakan oleh Mas Fitri. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Fitri. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mas Bahar, yaitu peranan pendidik. Pada pelaksanaan dalam proses sebuah pendidikan orang dewasa, pendidik atau penyaji materi memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan proses belajar. Sebagai fasilitator, pendidik harus mendidik, mengajar, membimbing, serta mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran. Berikut merupakan peranan pendidik di dalam proses pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, ada sebagai penyebaran pengetahuan. Jadi seorang pendidik harus mampu menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya ada pelatih keterampilan. Selanjutnya, pelancar proses belajar, dan ada sumber belajar, serta penjelas tujuan belajar. Sebagai motivator, dan juga pendidik harus menjadi fasilitator dalam sebuah pembelajaran orang dewasa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Fitri telah membacakan materi kami yang terakhir. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang telah dibahas oleh rekan-rekan kami. Yang pertama, yaitu proses pendidikan orang dewasa merupakan urutan pelaksanaan atau kegiatan yang perlu ditempuh individu dewasa untuk mengubah masukan menjadi keluaran atau dapat disederhanakan memperoleh output baru yang lebih baik. Tahap proses belajar orang dewasa terdiri dari perumusan tujuan program, pengembangan alat evaluasi, dan evaluasi hasil belajar, analisis tugas belajar, dan identifikasi kemampuan warga belajar, penyusunan strategi belajar, pelaksanaan kegiatan belajar, dan pemantauan hasil belajar. Kesimpulan yang kedua yang dapat saya sampaikan, yaitu pembelajaran orang dewasa memiliki ciri yang berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak, baik dari segi motivasi belajar maupun cara penalaran dan pemikirannya. Oleh karena itu, diperlukan suasana yang kondusif, dalam artian nyaman dan aman, untuk mendukung pembelajarannya, agar pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan maksimal. Keberhasilan pembelajaran orang dewasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti faktor fisik, mental seseorang, lingkungan belajar, dan sistem penyajian yang baik oleh pendidik. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini
akan kami lanjutkan di Siato atau bisa juga di WhatsApp. Ya, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.